Salam sejahtera para pendengar dan juga penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Michael Wu dari Jakarta. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar setiap apa yang diupload video-video baru para pendengar itu bisa langsung mengetahuinya dan bisa mendapat berkat melalui video-video itu. Dan jangan lewatkan kesempatan juga untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video, di bawah YouTube ini. Jangan malu bertanya. Apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita atau pertanyaan setelah Anda menyaksikan rekaman ini? Silakan bertanya apapun yang Anda pikir Tuhan berikan buat setiap kita. So, apakah jemaat yang matang masih memerlukan khotbah yang berpusat pada Injil? Dan itulah topik pembicaraan kita, dan tentunya tidak perlu lagi dijelaskan apa yang dimaksud dari pertanyaan itu. Bersama dengan saya ada Pendeta Kian Holik dari Sydney. Halo, Pak Kian Holik. Apa kabar? Baik. Senang sekali. Sepertinya kita bertukar posisi hari ini. Kita tukeran, betul. Dan saya lebih Iya. happy nih kelihatannya nih jadi narasumber kali ini. Thank you buat kesempatannya Pak Kian. Senang sekali No untuk problem. hari ini. Hmm, hmm, Oke, kita langsung saja. Pak Kian, khotbah yang berpusat pada Injil itu menjadi sebuah istilah bahkan movement buat masa kini. hmm, Ya, jadi seakan-akan secara khusus di Indonesia sendiri itu ada sebuah movement tentang gospel centered preaching. Berarti ketika itu menjadi sebuah movement, berarti ada sebuah perbedaan nih sebenarnya Pak Kian. Sama-sama preaching, tapi ada notisnya tentang gospel. Saya mau tanya dulu sebelum kita masuk lebih dalam tentang khotbah yang berpusat pada Injil. Kira-kira apa sih Pak Kian arti dari khotbah yang berpusat pada Injil itu sebenarnya? Iya, sebetulnya kalau misalnya dibilang movement baru, enggak juga. Karena sebetulnya kalau kita mau jujur gitu ya, gospel-centered preaching ini, itu sebetulnya justru jelas ditulis di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, dan kita melihat para rasul, para murid, mereka berpusat semuanya kepada Injil. Dan kita bisa melihat begitu loh dari catatan yang ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi mungkin ini kalau misalnya ada movement, ini movement yang kembali lagi melihat begitu ya bagaimana pusat daripada Alkitab itu sebetulnya di dalam Injil, dan bagaimana kita sebagai pengkhotbah, pastor, kita dipanggil untuk berkhotbah yang berpusat pada Injil. Nah, tapi memang definisi daripada khotbah yang berpusat pada Injil itu menarik sebetulnya. Apa sih artinya khotbah yang berpusat pada Injil? Dan tentunya itu berhubungan dengan apa arti Injil. Injil itu apa, begitu ya? Karena sekali lagi saya selalu membedakan ketika kita bicara mengenai Injil ini antara arti daripada Injil dengan efek daripada Injil. Karena sekali lagi, Injil bisa disalah mengartikan atau disalahartikan dengan efeknya, dengan akibatnya. Jadi misalnya kalau kita bicara akibatnya itu adalah, oh saya diselamatkan, saya mendapatkan janji hidup kekal. Menurut saya itu adalah efek atau adalah akibat daripada Injil. Tetapi Injil sendiri itu apa sebetulnya? Itu yang menjadi sesuatu yang harus kita gali. Injil itu sebetulnya adalah bagaimana Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa, dan di dalam janjinya itu dia mewujudkan janjinya itu di dalam penggenapannya, yaitu di dalam penggenapan kehadiran daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang datang dan menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa manusia, membenarkan manusia, dan membawa manusia di dalam pembenaran yang ada di dalam Kristus, di dalam Dia, begitu loh, sehingga kita semua bisa diterima oleh Allah. Itu sebetulnya inti daripada Injil itu sendiri. Jadi khotbah yang berdasarkan Injil menurut saya adalah khotbah yang melihat
gitu loh, dengan jelas bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu menggenapkan janji Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia gitu ya. Jadinya sekali lagi itu yang berpusat kepada Injil. Hmm. Jadi bukan hanya sekedar berpusat kepada salib Kristus, karena seringkali juga sebetulnya khotbah yang berpusat pada Injil itu seringkali dipikirkan adalah, oh ini khotbah yang cocok untuk KKR atau untuk Hmm. KPI begitu ya, tergantung gereja-gereja itu. Tapi bukan itu sebetulnya. Itu Hmm. hanya satu peristiwa saja sebetulnya. Tetapi kita melihat bagaimana peristiwa itu memang mengubah, betul. Kita nggak bisa elakkan. Tetapi bagaimana khotbah yang berpusat pada Injil itu sebetulnya lebih luas daripada hanya sekedar itu. Oke, wow, menarik sekali Pak ya. Ternyata Hmm, tidak seperti yang dipikirkan ya. Bukan cuma bicara soal efek dari Injil, dari Pak Kian menggunakan hmm, istilah, iya, tapi lebih betul. kepada meaning-nya. Apa sih Injil Hmm, itu? Kalau saya hmm, bisa hmm, bold apa yang Pak Kian ngomong, berarti ini adalah sebuah kabar baik ya, good news yang kita bawakan kepada hmm, jemaat kita, betul ya? yep, Good news betul. tentang bukan tentang apa yang harus kita kerjakan, tapi apa yang sudah Kristus kerjakan buat kita. Itulah Yep, betul Injil. sekali. Nah, wow, Betul menarik sekali. sekali. Jadi Injil itu sekali lagi itu adalah berita sukacita yang perlu kita sampaikan, begitu ya. Hmm, Dan berita sukacita itu menariknya, sesuai dengan topik pembicaraan kita, yaitu berita sukacita yang harus didengar oleh semua orang. hmm, Nggak peduli nih maksudnya, orang yang belum kenal Kristus, orang yang sudah kenal Kristus. Nggak hmm. peduli orang yang kemarin baru terima Kristus, atau yang sudah puluhan tahun terima Kristus. Wah, Berita Injil sukacita itu harus didengar oleh semua orang. wah, ini yang menarik, ini yang menarik, ini yang menarik. Karena sebabnya Hmm, biasanya kalau dengar kata gospel, Injil, iya, kita langsung kepikiran tentang orang-orang yang belum percaya Tuhan. betul, Rasanya mereka yang betul. paling butuh tentang Yap, Injil. yap, Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari arti kata Injil itu sendiri, berarti itu hmm, nggak cuma sempit kepada mereka yang belum percaya ya Pak ya, tapi kepada kita betul, juga yang sudah betul, percaya. betul, betul. Berita Injil itu adalah berita yang harus didengar oleh semua orang, saya katakan. Buat semua orang. Mau itu hamba Tuhan, non-hamba Tuhan, jemaat yang udah puluhan tahun, atau jemaat yang baru kemarin datang ke gereja, saudara-saudara. Dan ini yang luar biasa, maksudnya. Itulah yang harus kita sampaikan sebagai seorang pastor. Ya. Jadi, khotbah yang berpusat pada Injil, ini adalah khotbah sekali lagi yang bukan untuk hanya sekedar merupakan cek begitu ya, semacam kayak cek kalau misalnya orang ini hidup atau mati kalau kita pergi ke ke IGD atau IGD begitu ya, di rumah sakit misalnya di Indonesia, atau IR misalnya di sini. Itu kan ada alat gitu untuk ngecek gitu ya, apakah orang ini tuh sebetulnya masih hidup atau sudah mati. Nah, itu bukan hanya sekedar alat cek seperti demikian begitu, tetapi maksudnya bagaimana kita memberitakan berita sukacita itu kepada semua orang, supaya semua orang bisa mendengarkan. Baik itu yang sudah percaya lama, maupun juga kepada orang yang baru percaya, ataupun kepada orang yang belum percaya. Oleh karena itu, terus terang bagi saya begitu ya, khotbah Mm-mm. saya setiap minggu itu adalah khotbah yang bisa didengar oleh semua orang. Harus Wow, bisa didengar oleh semua orang. Jadi untuk orang yang udah percaya puluhan tahun, untuk orang yang baru percaya kemarin, ataupun juga untuk orang yang belum percaya sama sekali. Kita harus membuat khotbah kita itu selalu aksesibel dan berpusat kepada Injil. Jadi, terus terang kalau misalnya ditanya sama saya, apakah khotbah Bapak, tiap minggu itu KKR, KPI mhm. begitu ya? Oh, iya iya iya, boleh dibilang seperti itu. Iya, karena selalu menyinggung soal Yesus yang mati dan bangkit buat kita ya. Betul, betul, Wow. betul. Jadi, memang betul ya, maksudnya berita dari, kitab Ibrani ya, misalnya Ibrani pasal 6 ayat 1 maksudnya. Kita harus menuju kepada sebuah kedewasaan, betul itu menurut Siap. saya. Tetapi sekali lagi, pemberitaan Injil itulah yang sebetulnya membuat kita untuk menuju ke dalam kedewasaan tersebut, gitu loh. Jadinya Wow. sekali lagi,
ini bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tetapi untuk Yes. semua orang. Berita Injil itu harus didengar oleh semua orang. Wow, semakin menarik. Berarti kalau kita berkhotbah untuk berpusat kepada Injil, kita itu bisa menangkap semua jenis jemaat. Begitu, Pak ya? Mhm, betul Iya. betul. Dan saya yakin, semua jemaat perlu mendengarkan itu. Semua Hmm. orang yang datang ke gereja kita perlu mendengarkan berita Injil tersebut, perlu mendengarkan khotbah kita yang berpusat kepada Injil. Wow, ini semakin menarik. Maka saya mau nanya nih, Pak, kalau kita pikirin Mhm. soal jemaat yang memang butuh khotbah yang berpusat kepada Injil, apa sih, Pak, sebenarnya pentingnya buat mereka dengar hal itu? Kan mereka sudah Kristen Nah, lama sekali puluhan tahun, ya kan? Kenapa betul mereka harus betul. kembali lagi kepada kebenaran Injil itu sendiri, Pak? Betul betul betul. Yang pertama ya, menurut saya, walaupun orang-orang itu sudah puluhan tahun dia menjadi Kristen, menurut saya, ada sebetulnya kerinduan, ada sebuah semacam kayak kekosongan. Mungkin Hmm. banyak daripada jemaat kita sudah tahu banyak ya mengenai cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Mungkin ini jemaat yang udah kalau misalnya kita lihat datang dengan Alkitab ya, Alkitabnya itu bukan hanya dibuka sekali doang 1 minggu, tetapi itu Alkitab yang dibuka tiap hari. Kita bisa lihat lah seperti apa Alkitab itu gitu ya. Dan mungkin itu Alkitab yang kalau dulu zamannya itu di stabilo ya, atau mungkin Jadi warna-warni ya? dicatat diwarna-warni, di stabilo, atau mungkin juga ditulis-tulis sama dia begitu ya. Ini bukan orang Kristen yang baru-baru loh, maksudnya ini Iya, bukan iya. orang Kristen yang cuma buka Alkitab seminggu sekali, ini orang Kristen serius. Hmm. Tetapi orang-orang Kristen seperti inilah di dalam, kehidupan mereka, saya melihat ada sebetulnya sebuah puzzle tetap begitu ya, di mana Iya. mereka itu mencoba untuk mengkaitkan satu cerita dengan cerita lain ya. Jadi misalnya mereka hanya tahu mengenai tokoh contohnya gitu ya, tokoh Yusuf misalnya di Hmm. dalam Perjanjian Lama. Tetapi ketika ditanya apa hubungannya antara Yusuf dengan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu banyak yang masih belum bisa gitu untuk menjelaskannya. Hmm. Jadi ada semacam kayak missing link begitu ya. Oke. Dan tugas kita sebagai pastor, sebagai pendeta, itu ialah untuk menghubungkan keduanya itu. Jadi, ini bukan hanya sekedar pengetahuan mengenai seorang tokoh yang hidup ribuan tahun yang lalu dari Perjanjian Lama yang kita baca di dalam Perjanjian Lama, tetapi juga bagaimana ini berhubungan dengan Kristus, dengan kehadiran daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Karena sekali lagi ya, kita ini seperti, sekali lagi seperti para murid yang waktu itu sedang berjalan ke Emmaus begitu ya, yang nggak ngerti, ini, Ya. kenapa begini, ini kenapa begitu, dan pada waktu itu kita melihat bagaimana mereka dijelaskan, bahwa dari semua kitab-kitab suci yang ada di dalam Perjanjian Lama, tentunya ketika mereka pada zaman itu mereka hanya ada kitab suci Perjanjian Lama, mereka melihat bagaimana itu berpusat pada Kristus. Bagaimana janji-janji yang ada Perjanjian Lama itu digenapkan di dalam Kristus. Jadi Wow. sekali lagi menurut saya itu yang pertama. Jadi untuk, putting the dot together, linking the dot together, supaya mereka itu bisa tahu bahwa, "Oh iya, ternyata tuh saya bukan hanya sekedar harus tahu cerita mengenai Yusuf, tapi Hmm. bagaimana cerita Yusuf ini berhubungan dengan sejarah keselamatan di dalam Yesus Kristus." Menurut saya itu adalah tugas kita Wow. sebagai pastor Wow. untuk Wow. menghubungkan itu. Jadi sekali lagi itu salah satu kenapa kita harus, berkhotbah, yang berpusat pada Injil begitu loh maksud saya. Wow, Ya, poin pertama aja bagus banget ya. Itu betul-betul membuat orang itu bisa sadar gitu bahwa cerita di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya bukan mmm, berbicara tentang tokoh yang ada dalam Perjanjian Lama mmm, itu sendiri. Tapi kita harus mhm, melihat bahwa tokoh itu bisa dibilang sebagai bayang-bayang dari Kristus yang sempurna, yang akan datang betul berapa ribu tahun betul. datang. Wow.
Iya, jadi sekali lagi ya, seperti kayak kalung begitu ya, seperti kayak Yes. kalung begitu, ada beberapa batu-batu permata begitu ya, dan sekali lagi itu cerita Yusuf itu adalah salah satu batu permata begitu loh. Tetapi kalau kita lihat ya, Hmm. pusatnya pada akhirnya itu adalah di dalam batu permata yang paling besar yang ada di kalung itu, yaitu Yesus Kristus. Wow. Nah, bagaimana kita linkingnya itu semuanya ke dalam, kepada Yesus Kristus. Nah, itu menurut saya adalah tugas daripada, para pastor, para pendeta, begitu. Ya, ya, Wow, itu ya. malah bisa membuat jemaat itu nggak salah fokus ya Pak ya, ketika baca Alkitab Betul atau khotbah. Sebab begini ya, kalau betul. misalkan Mhm jemaat hanya fokus kepada tokoh Alkitab, takutnya mhm mereka hanya jatuh mhm kepada teriakan mhm. moralitas. Makanya kamu harus Betul jadi seperti Daud, kamu harus jadi seperti betul Yusuf. Dan menurut betul. Pak, ketika khotbah ditutup dengan kalimat seperti itu bukan Mmm. khotbah yang berpusat kepada Injil kah? Iya, betul betul. Jadi sekali lagi kalau misalnya, khotbahnya seperti itu khotbah yang, sangat humanistis menurut saya. Jadi, kita dipanggil untuk mengikuti tokoh A atau tokoh B. Nah, Hmm. bahayanya ini adalah khotbah seperti demikian, kalau misalnya kita bicara mengenai tokoh-tokoh Perjanjian Lama, yang namanya juga tokoh, yang namanya juga manusia. Dan kita tahu manusia itu penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan, ya. Jadi ketika, kita dipanggil untuk mengikuti tokoh A atau tokoh B, kita harus sadar juga bahwa tokoh A atau tokoh B itu adalah tokoh-tokoh yang penuh dengan segala macam keterbatasan. Apakah Setuju. berarti ketika kita dipanggil untuk mengikuti dia itu kita harus mengikuti dia seluruhnya? Begitu loh pada akhirnya. Ataukah ada hanya bagian-bagian tertentu? Jadi kita harus berhati-hati begitu dengan khotbah-khotbah yang Yes. sifatnya, sangat apa, humanistis menurut saya. Ya, ya. Iya, dan kita mungkin bisa langsung melihat di dalam kegagalan tokoh-tokoh Alkitab, tapi Yesus Mmm, tidak gagal dan dia sudah iya. sempurna. Jadi selalu kontras begitu ya Pak jatuhnya Pak ya? Betul betul Wow, betul, wow. jelas sekali itu. Dan kita melihat bagaimana, penggenapan di dalam Yesus Kristus, penggenapan janji Allah di dalam Yesus Kristus itu, sudah digenapi dan itulah yang menjadi pusat pemberitaan kita, begitu. Ya. Wow, menarik sekali. Ada hal lain Pak Kim, Nah kenapa jemaat itu nah perlu iya, betul betul, itu hal yang pertama ya, itu ya. untuk linking the dot gitu ya. Hal yang kedua menurut saya ya, itu adalah untuk mendorong jemaat juga untuk bertumbuh secara kerohanian. Begitu. Untuk bertumbuh secara kerohanian, untuk mereka bisa menjadi dewasa menurut saya di dalam iman, oke? Hmm. Kita melihat sendiri dari surat Paulus, contohnya surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita melihat Paulus sendiri di pasal yang ketiga, dia mengatakan bahwa dia nggak pernah berpikir bahwa seolah-olah dia itu sudah sempurna. Di ayatnya yang ke-12 ya. Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Jadi buat Paulus sendiri, Paulus menyadari bahwa dia belum sempurna. Hmm. Melainkan dia katakan, aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Hmm. Apa sih yang dia bicarakan ini gitu sebetulnya mengenai kedewasaan dan juga bagaimana dia masih belum sampai ke sana. Nah, ini menarik di ayat 10 dia jelaskan, "Yang ku kehendaki," dia katakan, "ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya." Jadi, Hmm. hidupnya sendiri adalah hidup yang berpusat kepada Injil. Rasul Paulus ini. Jadi ini kan berita Injil kan sebetulnya yang Yes. kita beritakan, Kristus, kelahirannya, pelayanannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitan daripada kematiannya, dan juga bagaimana dia berkuasa gitu loh, bagi kita, bagi semua umat manusia pada saat ini. Hmm. Jadi Paulus sendiri dia tahu, dia sadar kalau dia masih belum sempurna. Hmm. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa jemaat kita yang sudah jadi Kristen puluhan tahun, yang kartu anggotanya itu bukannya nomor ribuan lagi, tetapi nomor satuan, begitu. Kalau kalau masih hidup ya orangnya ya sekarang ini ya. Iya, iya. Jangan pernah pikir kalau mereka itu sudah sempurna. Yes. Jangan pernah pikir kalau mereka itu sudah dewasa. Betul. Jadi jangan pernah bosan untuk kita mengkhotbahkan khotbah
yang berpusat pada Injil. Itu poin saya, begitu. Hmm. Dan kita melihat sendiri di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan pun juga sebagai pastor juga kita melihat bagaimana up and down kehidupan kita, betul nggak? Ya. Seringkali kehidupan kita yang mungkin 20 tahun yang lalu, 10 tahun lalu ditangkap oleh Tuhan begitu ya untuk masuk ke sekolah teologi, untuk melayani Tuhan, dan sekarang setelah di gereja kita pun juga sendiri suka lose fokus di dalam kehidupan kita. Dan kita sendiri perlu begitu loh berita Injil. Jadi sekali lagi berita Injil itu adalah berita yang harus disampaikan kepada semua orang. Khotbah Yes. yang berpusat kepada Injil itu adalah khotbah sekali lagi yang mendorong orang-orang untuk bertumbuh secara rohani, untuk menjadi dewasa kalau menurut saya secara rohani. Wow. Dan itulah ketika kita berpikir bahwa itulah sebetulnya arti daripada khotbah yang berpusat pada Injil, maka kita pun juga akan terus mau untuk berkhotbah itu. Karena kita tahu itu akan membuat jemaat kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Kristus. Yep. Wow. Kata kunci yang menarik dari Pak Kian sebut dalam poin kedua ini adalah Hmm. kita tidak sempurna. Belum sempurna. Yep. Bahwa yang berpusat pada Injil itu betul-betul penting, berarti kaitannya dengan kita. Kita itu selalu disadarkan mengenai siapa kita. Kita yang sebenarnya nggak bisa hidup tanpa Kristus di dalam penebusannya. Dan Betul sekali. kuatirnya dan membahayakannya, kalau andai kata kita sebagai orang Kristen yang Hmm. sudah lama, tadi Pak Kian singgung, Hmm. ya nomor Hmm. anggotanya itu nomor satuan, satu digit saja ya. Dan berarti dia sudah punya pengalaman yang mungkin jadi ketua majelis atau jadi majelis penatua itu sudah berganti-ganti periode. Dan Hmm. kalau andai Hmm. kata dia tidak mendengarkan mengenai berita Injil tentang kerapuhannya Hmm. dan bagaimana Hmm. Kristus untuk kerapuhannya, khawatir dia Hmm. akan menjadi orang Kristen yang disebut dengan legalis kali Pak ya. Kalau ada Iya. istilah yang cukup Hmm. pas Hmm. untuk mereka itu. Yap. Pada akhirnya kekristenan ketika orang yang kita sebut sebagai orang Kristen rutin, begitu ya. Hmm. Pada akhirnya orang Kristen rutin itu hanya sekedar orang Kristen yang melakukan checklist, gitu loh. Ya. Yang penting saya sudah baca Alkitab tiap hari. Yang penting saya sudah doa tiap hari. Yang penting saya sudah pelayanan, begitu loh, dalam kehidupan kerohanian saya dan lain sebagainya. Itu jadi semacam checklist. Dan Hmm. kita tahu sebagai hamba Tuhan betapa bahayanya itu ketika Yes, semuanya menjadi checklist. Ya. betul. Sedangkan kita kepingin bagaimana kehidupan kerohanian itu betul-betul menjadi sebuah desire dari seseorang untuk mengenal Tuhan, untuk belajar mengenai Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan karena dia harus, tetapi karena memang dia sungguh-sungguh mau. Betul Yes. nggak maksudnya? Betul Pak, betul betul Jadi, betul. sekali lagi kita harus menumbuhkan hal tersebut di dalam kehidupan jemaat kita untuk mereka itu haus begitu kepada berita Injil, ya. Hmm. Bagaimana caranya? Nah, itu memang ada teknik ya, tetapi bagaimana mereka tahu kalau misalnya berita Injil ini bukan juga hanya berita yang harus disampaikan kepada orang yang belum percaya, begitu. Jadi ini buat semua orang sebetulnya, ya. Ini buat dirinya pribadi yang bahkan sudah lama percaya Betul, Kristus. betul, Kita melihat betul, betapa pentingnya khotbah yang berpusat pada Injil ini. betul, Baik, betul, betul. wow, Nah, apakah ada ada hal satu lain? lagi sebetulnya. Ada hal Oke, lain satu sebetulnya. lagi. Saya udah bisa nebak nih dari Satu pikiran lagi. Pak Ken. Iya, satu lagi itu sebetulnya berita yang berpusat atau khotbah yang berpusat kepada Injil itu adalah khotbah sebetulnya yang menggarisbawahi mengenai persatuan di dalam umat Tuhan, menurut saya. Ya, Oke. jadi seperti kita melihat sekali lagi contoh ya dari Alkitab, misalnya contohnya kitab Roma ya. Roma itu Paulus pada waktu itu menuliskan kepada jemaat Roma yang sudah dewasa gitu. Mereka Mm-mm. itu udah dewasa sebetulnya dalam iman. Tetapi sekali lagi Paulus bicara bagaimana mereka itu adalah mereka yang penuh dengan kebaikan, pasal 1, penuh dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi mereka itu tetap harus diberitakan Injil dan Paulus berkali-kali gitu loh bicara di dalam kitab Roma bagaimana pemberitaan Injil juga itu adalah diberikan kepada mereka yang tinggal di Roma, kepada mereka yang adalah jemaat di Roma. Karena sekali lagi
ketika kita berkhotbah mengenai berita Injil ini, ketika kita bicara, ketika kita berkhotbah yang berpusat pada Injil, maksud saya, itu kita melihat bagaimana berita Injil itu adalah berita yang pada akhirnya mempersatukan, Wow. mempersatukan, mempersatukan orang yang punya beda pendapat, mempersatukan Hmm. orang yang berasal dari ras, etnisitas yang berbeda, begitu. Dan kita melihat bagaimana, para pekerja-pekerja Injil di dalam Perjanjian Baru juga, terus diberitakan gitu loh, berita Injil itu kepada mereka supaya mereka bersatu di dalam pekerjaan Injil. Jadi Hmm. seringkali, saya ada beberapa teman yang kita selalu kontak, selalu dengan dekat ya, ada yang di Indonesia, ada yang di Australia, dan mereka menghadapi begitu loh, konflik yang ada di dalam gereja. Dan mereka bingung ketika mereka berhadapan dengan konflik yang ada di dalam gereja, "Lalu saya harus ajarin jemaat saya seperti apa ya?" katanya. "Saya Hmm. harus, khotbah dari mana ya kalau misalnya jemaat saya itu konflik satu dengan yang lain?" Sebetulnya nggak ada yang lain, nggak ada yang lain kecuali kita berkhotbah yang berpusat pada Injil. Hmm. Karena Injil itulah yang mempersatukan kita, gitu ya. Paulus katakan kan di Efesus pasal yang kedua, tembok yang dipisahkan itu antara Yahudi dengan non-Yahudi, sekarang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Jadi Amin. kalau khotbah kita adalah khotbah yang berpusat pada Kristus, maka khotbah kita pun adalah khotbah yang mempersatukan semua orang. Khotbah Wow. yang mendorong orang untuk melihat bahwa ini loh, kita ini nggak ada lagi perbedaan. Kita ini, ya ada perbedaan pendapat, tetapi itu adalah sesuatu yang secondary. Kita punya persatuan yang sama di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Itu yang harusnya menjadi pusat daripada khotbah-khotbah yang berpusat pada Injil ini atau khotbah-khotbah yang sifatnya gospel centered ini itu harus mau nggak mau kita akan bicara mengenai hal tersebut, bagaimana, Injil itu mempersatukan. Wow, jadi nggak ada lagi pengkotak-kotakan ya, Pak, ya, di dalam hal Tak itu. ada lagi pengkotak-kotakan, ya, Nggak bakal ada orang dan yang merasa lebih superior dari yang lain, ya kan ya? betul betul betul. Dan yang luar biasa lagi ya, satu lagi ya menurut saya ya, khotbah yang berpusat pada Injil, pada akhirnya ya khotbah itu akan membawa sebuah ibadah juga yang berpusat pada Kristus. Wow. Jadi, kita kan kepingin tuh ibadah kita itu berpusat kepada Yesus ya, nggak ada yang Mhm. lain gitu maksudnya, betul nggak? Iya. Tetapi bagaimana caranya gitu ketika kita masuk ke dalam khotbah kita itu bagaimana supaya kita ada di dalam satu, satu streamline begitu, di mana kita itu bisa terus berpusat pada Kristus. Nah itu adalah, juga tugas kita sebagai pastor, sebagai pendeta, untuk membawa khotbah kita yang berpusat pada Kristus, sehingga keseluruhan ibadah itu juga berpusat pada Kristus, gitu loh. Wow, itu Dan sekali lagi ya, menurut saya ini nggak gampang, kita harus, bisa melihat, bagaimana tiap-tiap bagian itu memiliki pusat, di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Menurut saya 4 hal itu sih, kenapa kita masih harus terus berkhotbah, yang berpusat pada Injil menurut saya. wow, keren banget ya. Ternyata ketika didetailin ternyata, wah itu adalah khotbah yang betul-betul cocok buat saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan. Hmm, Mungkin buat majelis hmm, saya, buat orang-orang awam ya yang baru datang ke betul, gereja kan. Karena itu semua sangat-sangat berbicara mengenai diri kita yang ditebus oleh hmm, Kristus. amin. Yap, Wow, terima kasih Pak Kian. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, boleh, kira-kira tujuan utama dari khotbah yang berpusat kepada Injil, kalau khotbah mau rangkum, itu sebenarnya apa sih Pak hmm, buat orang percaya? yap, ya. Nah, tujuan daripada khotbah yang berpusat pada Injil buat kita orang percaya, sekali lagi ialah untuk mendorong kita kembali kepada Kristus. Kembali kepada Kristus. Karena pada akhirnya, Kristuslah yang menjadi pusat dari kehidupan dan menjadi pengharapan kita ketika kita menghadapi kesulitan dan bahkan ketika kita menghadapi krisis yang terbesar, yaitu kematian. Ya, jadi sekali lagi, Kristus yang harus menjadi pusat daripada semuanya.
Kalau misalnya kita kepingin jemaat kita bertumbuh di dalam Kristus, kita melihat bagaimana kita kepingin mereka rajin datang ke gereja, untuk mereka rajin membaca Alkitab, untuk mereka lebih mengasihi Kristus. Kalau kita tidak berkhotbah yang berpusat pada Injil, ya saya nggak membedakan ya antara Kristus dengan Injil ya, karena menurut saya semua yang dilakukan oleh Kristus itu adalah pemberitaan Injil sebetulnya ya. Ada message daripada gospel itu sendiri di dalam semuanya. Kalau kita kepingin mereka untuk bertumbuh di dalam Kristus, khotbahlah khotbah yang berpusat pada Injil. Wow, indah sekali. Itu mengajarkan kita tentang, bukan tentang kekuatan kita, tapi Bukan. tentang kekuatan yang Dia berikan untuk setiap kita. Amin. Ya, wow. Terima kasih Pak Kian. Senang sekali. Ini Sama-sama. bahasan yang indah buat saya, dan mungkin akan ada part 2, part 3. Nanti kita bisa lanjutin ngobrol lagi. Iya, wow, ini banyak hal yang sebenarnya mau saya tanya lebih detail nih, entah itu metodenya, Hmm. karena tadi kita akan menyinggung Hmm. soal metode juga, of course ya, tentang itu, karena Ya. kan ini bicara soal tadi Pak Kian bilang bagaimana khotbah dari Perjanjian Lama bisa menghubungkan benang merahnya pada Kristus, itu bicara Hmm. metode juga ternyata. Ya mungkin Hmm. nanti di Hmm. pertemuan berikutnya ya kita bisa Ya. singgung dan belajar lebih banyak lagi dari Pak Kian. Boleh, Wow. silakan. Wow, terima kasih Pak Kian untuk kesempatannya, untuk sharing tentang Hmm. khotbah yang berpusat kepada Kristus. Dan saya minta Pak Kian mungkin boleh mendoakan setiap kami yang memang concern di dalam bidang preaching, lalu juga untuk Hmm. setiap jemaat juga yang mendengar podcast ini, kiranya mereka betul-betul Hmm. bisa fokus hidup mereka hanya kepada Kristus. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau misalnya Engkau Allah yang terus berbicara dan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami terima, yang bisa kami baca, dan bisa juga kami khotbahkan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya kami hamba-hamba Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil yang setia. Ketika kami ada di mimbar, ketika kami menyampaikan firman Tuhan, kami boleh menyampaikan firman Tuhan yang berpusat pada Injil. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, jemaat kami pun juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, di dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka bisa menghubungkan benang merah ya Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mereka bisa menghubungkan titik-titik yang mungkin masih terpisah-pisah pada saat ini ya Tuhan. Mereka bisa bertumbuh di dalam Kristus dengan menyadari bahwa Kristus telah memanggil kami semua untuk menjadi satu kesatuan untuk melayani Tuhan. Dan Kristus juga telah memanggil kami untuk kami bisa memiliki ibadah yang hanya berpusat kepada Dia. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa buat waktu ini. Biarlah kiranya Tuhan di dalam pelayanan kami boleh terus memberitakan berita Injil Yesus Kristus di dalam setiap khotbah kami. Hanya di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.